Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN bersama saya Ibu Dr. Anda Yuliah Nur Abidah. Sebelum memulai pelajaran, silakan Ananda semua berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama-sama. Baiklah Ananda sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah peran lembaga peradilan. Peran lembaga peradilan. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menetapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Agar hukum dan keadilan dapat ditetapkan dan ditegakkan, pengadilan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut. A. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. B. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. C. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. D. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. E. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. F. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. G. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. H. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan buruk dari terdakwa. I. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai terdakwa atau hukum yang diterapkan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini disebut dengan asas praduga tak bersalah. J. Tidak seorang pun dapat dihadapkan ke pengadilan selain yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. L. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dilaksanakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan
terakhir, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Sikap yang sesuai dengan hukum dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang selalu merupakan konsep nyata dalam diri seseorang. Ketaatan terhadap hukum dapat diwujudkan dengan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap mentaati semua hukum dan norma yang berlaku. Contoh, sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat ditunjukkan dalam kehidupan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap mentaati semua hukum dan norma yang berlaku. Contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat ditunjukkan dalam hal-hal sebagai berikut. Dalam lingkungan keluarga, contohnya mematuhi nasihat orang tua. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga. 3. Membersihkan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di lingkungan sekolah, contohnya menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak mencontek pada saat ulangan, dan melaksanakan tugas piket. Di lingkungan masyarakat, contohnya, ikut serta melaksanakan ronda malam, mengikuti kegiatan kerja bakti, mentaati peraturan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di lingkungan keluarga, negara, misalnya, turut serta dalam bela negara dan mentaati hukum negara yang berlaku. Sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul karena kurangnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat timbul karena dua hal, yaitu pelanggaran hukum dianggap biasa dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut. A. Menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di muka umum. Pasal 156
Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Mengetahui permufakatan jahat tetapi tidak mencegah atau melapor. 3. Melanggar kesusilaan pasal 281 KUHP. 4. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain pasal 338 KUHP. 4. Mabuk di muka umum yang merintangi lalu lintas dan ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain pasal 492 KUHP. Melakukan pembelian, penjualan, atau penyimpanan barang dari hasil curian pasal 481 KUHP. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah sebagai berikut. A. Pidana pokok. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun, atau pidana penjara selama waktu tertentu. 2. Pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Pidana denda sebagai pengganti hukuman kurungan dan pidana tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap pelaku kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Apa itu pengertian perbuatan melanggar hukum? Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari ketentuan tadi terdapat unsur-unsur melawan hukum. 1. Adanya perbuatan melawan hukum. 2. Adanya kesalahan. 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. 4. Adanya kerugian. Unsur melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Kita lanjutkan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau untuk apa hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dihendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Hal yang membedakannya yaitu kepatuhan. Contoh perilaku menentang hukum
dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan keluarga, dan juga dalam lingkungan sekolah dan lingkungan negara. Dalam lingkungan keluarga, keluarga itu adalah tiang negara. Membangun karakter suatu bangsa tentu harus dimulai dari keluarga sebagai unit sosial kemasyarakatan terkecil. Contoh perbuatan melawan hukum dalam lingkungan keluarga: 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Beribadah tidak tepat waktu. 3. Menonton televisi sampai larut. 4. Bangun kesiangan. 5. Tidak menjaga nama baik keluarga. 6. Tidak menghormati anggota keluarga. 7. Mengabaikan nasihat anggota keluarga. Dalam lingkungan sekolah, sekolah sering terjadi tempat dimulainya perilaku yang menentang hukum yang dilakukan oleh para siswa-siswi. Contoh, tidak jujur atau mencontek ketika ulangan, datang terlambat ke sekolah, alpa, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak berpakaian sesuai dengan peraturan, tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat tidak hanya buruk bagi diri sendiri, tetapi membuat daerah sekitar juga bisa terkena dampaknya. Di antaranya, tidak ikut serta dalam kerja bakti karena alasan yang tidak jelas, melecehkan tetangga sekitar, tidak membayar iuran yang sudah disepakati, mengkonsumsi minuman keras atau mabuk, tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan, mencuri barang berharga milik tetangga, berjudi, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan tidak menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dalam lingkungan bangsa dan negara, negara telah menetapkan berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara. Berikut ini beberapa sikap yang menentang hukum. 1. Tidak mempunyai KTP, padahal usianya sudah mencukupi. Tidak mempunyai SIM ketika berkendara. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Melakukan tindak pidana seperti perampokan, pembunuhan, penggelapan, dan lain-lain. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, merusak fasilitas negara dengan sengaja, dan tidak membayar pajak. Jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum. Pidana adalah suatu hukuman berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan ketentuan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia ada 2 jenis sanksi. Yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada seorang yang bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan tindakan adalah pemberian hukuman yang sifatnya mendidik dan mengayomi. Contoh dari sanksi tindakan adalah rehabilitasi terhadap pemakai narkoba. Jenis-jenis pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pidana dibedakan menjadi 2 kelompok,
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 1. Pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati. Pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan bergerak, di mana terpidana ditempatkan dalam suatu tempat yaitu LP dan harus tunduk pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pidana penjara dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. 3. Pidana kurungan. Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. Namun, pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Dalam hal pemberatan pidana dapat ditambah dan tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Pidana denda. Pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dilakukan oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda merupakan suatu pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar denda dengan jumlah tertentu. Apabila terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 hari, paling lama 6 bulan. Pidana tutupan. Pidana tutupan ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ke dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok, yang maksudnya tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdolong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Contohnya, dapat dijatuhkan pada politisi yang melakukan kejahatan karena ideologinya. Pelaksanaan pidana tutupan bukan berada di penjara, melainkan berada dalam sebuah rumah tutupan. Dalam prakteknya, pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan 1 kali. Pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Pasal 35 Ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata atau TNI. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasar aturan umum. 4. Hak menjadi penasehat hukum. 5. Hak menjalankan kekuasaan sebagai seorang ayah. Hak menjalankan mata pencaharian. B. Pidana perampasan barang tertentu. Ada 2 jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang digunakan dalam melakukan kejahatan. Contoh, si A merampok rumah dengan menggunakan linggis untuk membuka pintu dan mengambil seluruh emas perhiasan
milik pemilik rumah. Yang dirampas adalah linggis, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan emas perhiasan, barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Selanjutnya adalah pidana pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan publikasi dari suatu putusan pemidanaan seseorang dalam pengadilan pidana. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui radio, ataupun televisi yang pembiayaannya dibebankan para terpidana. Baiklah para siswa sekalian, demikian tadi video pembelajaran Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran tadi bermanfaat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.